Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pembimbing pendidikan agama Islam, Bapak Ahmad Nilnal Munasdil Ulas, PDI MPD. Saya Ega Rizkyanda, NIM 2022 11115 dari kelas Manajemen 1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dalam bentuk PPT. Islam dan ilmu pengetahuan teknologi. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara etimologi, istilah ilmu adalah sebagai arti dari kata science yang berarti pengetahuan. Kata ini berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata skill yang berarti mengetahui dan belajar. Secara terminologi, pengertian ilmu sekurang-kurangnya mencakup tiga hal. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, aktivitas, dan yang ketiga, metode untuk mendapatkan pemahaman terhadap pengertian ilmu. Sementara itu, pengetahuan menurut Junjun Surya Sumantri digolongkan menjadi tiga macam, yaitu etika, pengetahuan tentang baik dan buruk, dan estetika, pengetahuan tentang indah dan jelek, dan logika, pengetahuan tentang benar dan salah. Ilmu dan pengetahuan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan, namun tidak selamanya bahwa pengetahuan merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Namun tidak selamanya bahwa pengetahuan, maaf, namun tidak selamanya bahwa pengetahuan itu sebagai ilmu, melainkan pengetahuan yang diperoleh dengan cara-cara tertentu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Ilmu sebagai pengetahuan adalah pengertian ilmu pada umumnya. Ilmu dikatakan sebagai aktivitas adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan manusia sebagaimana dikatakan oleh Charles Singer. Ilmu adalah proses yang membuat pengetahuan. Istilah ilmu juga merupakan suatu metode untuk memperoleh pengetahuan yang objektif dan dapat diperiksa kebenarannya. Teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari tek dan logos. Tek berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau percakapan tertentu. Sedangkan logos mengacu kepada kata logi yang mengacu kepada kata makna tata pikir. Secara terminologi, teknologi mempunyai arti kemampuan manusia untuk memanfaatkan kekuatan-kekuatan alam guna kepentingan hidupnya. Dalam memanfaatkan kekuatan alam tersebut dilakukan dengan menciptakan alat-alat. Perspektif Islam tentang iptek. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis-analisis yang diteliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar akurat. Yang pertama, ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam Al-Quran. Bagi ilmuwan, Al-Quran adalah inspirator. Sebab dalam Al-Quran banyak terkandung teks-teks atau ayat-ayat yang mendorong manusia untuk melihat, memandang, berpikir, serta mencermati fenomena-fenomena alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menarik untuk diselidiki, diteliti, dan dikembangkan. Al-Quran menantang manusia untuk menggunakan akal pikirannya seoptimal mungkin. Maksud saya menantang. Al-Quran memuat segala informasi yang dibutuhkan manusia, baik yang diketahui maupun belum diketahui. Informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi pun disebutkan berulang-ulang dengan tujuan agar manusia bertindak untuk melakukan. Najar adalah mempraktekkan metode
mengadakan observasi dan penelitian ilmiah terhadap segala macam peristiwa alam jagat ini. Juga terhadap lingkungan, keadaan masyarakat, dan historitas bangsa-bangsa zaman dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, lakukanlah nazar mengenai apa yang ada di langit dan bumi. Quran Surat Al-Yunus ayat 101. Yang kedua, perintah mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah tidak hanya memerintahkan untuk sekedar dibaca sesuai dengan wahyu yang pertama diturunkan, tetapi mengandung maksud lebih dari itu, yaitu menghendaki seluruh umatnya membaca, menggali, mendalami, meneliti apa saja yang ada di alam semesta ini dan mengambil manfaat untuk kehidupan manusia dengan mengetahui ciri-ciri sesuatu seperti bencana alam, tanda-tanda zaman, sejarah, diri sendiri yang tertulis maupun yang tidak tertulis sehingga dapat menghadapi tantangan dan menjawab permasalahan-permasalahan dunia modern yang diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Islam sebagai dasar moral perkembangan iptek. Sadar 1985, konsep pencarian dan pengembangan ilmu Islami bertumpu pada 10 istilah kunci, yaitu tauhid atau keesaan, khilafah atau perwalian manusia, ibadah atau pemujaan, ilmu atau pengetahuan, halal atau diizinkan, haram atau dilarang, adl atau keadilan sosial, zulm atau kelaliman, istislah atau kepentingan umum, dan zia atau pemborosan. Iptek yang harus dikembangkan Islam haruslah bersifat adil dan istislah, sedangkan yang dijauhi adalah yang zalim dan mengarah ke zia atau boros. Peran Islam dalam perkembangan Islam. Yang utama dalam perkembangan iptek setidaknya ada dua, yaitu satu, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Dua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Faktor-faktor yang menjadi kemunduran Islam dalam iptek. Salah satunya adalah karena kita jauh dari moral pengetahuan dan keislaman yang dianjurkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Faktor ini sebagai modal utama. Yang kedua, masyarakat harus menghilangkan pertentangan ideologis dan politik di antara sesama anak manusia dari berbagai bangsa dan negara. Tiga, masyarakat harus mengembangkan tradisi berpikir bebas dan independen. Tradisi ini bisa memicu orang untuk mencari dan menggali informasi dalam rangka membentuk ilmu pengetahuan yang kita kehendaki. Yang keempat, masyarakat harus mengembangkan sistem pendidikan yang memperkuat pengetahuan dan kemanusiaan. Strategi Islam dalam menghadapi iptek. Menurut Salam, ada prasyarat untuk pengembangan iptek. Satu, perlu ada pusat-pusat pengembangan ilmu berskala internasional yang dapat menjadi tempat bertemunya para ahli dari seluruh dunia. Kedua, adalah memberikan prioritas yang tinggi dalam pengembangan iptek. Masing-masing adalah memberikan kesepakatan dan fasilitas yang luas untuk memperoleh ilmu serta memasyarakatkan ilmu ke masyarakat luas. Langkah kedua ini diperlukan agar dapat dijaring calon pakar yang berminat dalam pengembangan iptek sehingga dapat dicapai masa kritis, yaitu suatu jumlah pakar yang persentasenya memadai relatif terhadap jumlah penduduk.
Seperti pada zaman keemasan Islam, jumlah pakar cukup besar dan terjadi kesinambungan antara satu periode dengan berikutnya. Konsep ajaran Islam tentang iptek didasarkan kepada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, iptek dalam Islam dikembangkan dalam kerangka tauhid atau teologi. Yang kedua, iptek dalam Islam dikembangkan dalam rangka bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iptek harus dikembangkan oleh orang-orang Islam yang memilih keseimbangan antara yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan akal, kecerdasan emosional, dan spiritual yang dibarengi dengan kesungguhan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti seluas-luasnya. Yang keempat, iptek harus dikembangkan dalam kerangka yang integral, yakni bahwa antara ilmu agama dan ilmu umum walaupun bentuk formalnya berbeda-beda, namun hakikatnya sama, yaitu sama-sama sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Islam dapat mengembangkan iptek dan menjadi pusat peradaban pada periode yang cukup panjang tersebut? Oke. Yang pertama, anjuran yang sangat jelas dalam kitab Al-Qur'an maupun sunnah Nabi untuk mengembangkan ilmu dan iptek. Dalam Al-Quran, tidak kurang dari 750 ayat atau hampir seperdelapan Al-Quran mengajak untuk mempelajari alam, merefleksi, menggunakan akal dan nalar, dan banyak-banyak pula yang cukup rinci membahas tentang penciptaan manusia, sementara ayat-ayat hukum hanya ada 250 ayat. Kedua, faktor kenapa iptek dikembangkan dalam Islam adalah karena kebutuhan untuk beribadah. Muslimin memerlukan kepastian arah Ka'bah dan waktu. Ketiga, adanya penghargaan Al-Quran dan masyarakat terhadap mereka yang mengembangkan pengetahuannya. Al-Mujadilah ayat 11 sering dijadikan acuan untuk membenarkan pendapat ini, bahwa Allah akan meninggikan mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Beberapa kontribusi Islam dalam iptek. Untuk melihat sumbangan Islam dalam iptek dapat dilihat dari tampilnya ilmuwan Islam dari hasanah literatur dunia dalam zamannya. Dalam volume pertama karya monumental Sarton tahun 1207-1927 berjudul Introduction to the History of Science. Hampir sepertiga buku yang tebalnya 840 halaman membahas kontribusi ilmuwan Islam. Beberapa nama besar yang disebut di antara Jabir Abu Musa Ibnu Hayyan 712-815 dikenal sebagai pengembang ilmu kimia sehingga disebut Bapak Kimia, penemu alat destilasi pertama. Kita sangat berhutang budi kepadanya karena tanpa alat destilasi tidak mungkin mendapatkan kemudahan memperoleh bahan bakar minyak. Al-Hawarizmi yang meninggal pada tahun 850, penemu aljabar dan astronom. Al-Razi 865-925, pengembang kedokteran dan kimia. Ai Masudi meninggal tahun 1912, di samping sebagai ahli kimia juga dikenal sebagai sejarawan. Al-Bini meninggal tahun 1048, dikenal sebagai astronom ulung, tapi juga ahli matematika. Dan Omar Khayyam yang meninggal tahun 1123 di masyarakat luas dikenal sebagai penyair, tapi sebenarnya juga ahli matematika dan astronomi. Segitu dulu hasil resume saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.